Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah di pemakaman itu masih basah, merah, dan menebarkan aroma khas yang menusuk kalbu. 3 hari telah berlalu sejak Danu, suami tercinta Salma, menghembuskan napas terakhirnya. Namun bagi Salma, waktu seakan berhenti berputar pada detik ketika dokter menggelengkan kepala dan kain putih menutupi wajah pria yang telah memberinya seorang putra, Babas. Kini, di rumah mewah yang dulu penuh tawa, hanya ada keheningan yang sesekali dipecah oleh isak tangis tertahan dan gumam doa dari para pelayat yang masih datang silih berganti. Salma duduk di atas karpet tebal di ruang tengah, memeluk Babas yang berusia 5 tahun dengan erat. Anak kecil itu belum sepenuhnya mengerti apa arti kehilangan. Ia hanya tahu ayahnya sudah tidur sangat lama dan tidak bangun lagi. Sesekali ia bertanya dengan polos, "Bunda, ayah kapan pulang?" Dan setiap kali pertanyaan itu terlontar, sebilah pisau tak kasat mata seolah mengiris hati Salma kembali. Salma mencoba sekuat tenaga untuk menjadi tegar. Ia menyalami tamu satu persatu, mengucapkan terima kasih atas doa dan kehadiran mereka, bahkan sesekali memaksakan seulas senyum tipis. Namun, matanya yang sembab dan tatapannya yang kosong tidak bisa berbohong. Dunianya telah runtuh. Danu bukan hanya seorang suami, ia adalah sauh, kompas, dan pelabuhan bagi Salma. Mereka membangun segalanya dari nol, dari cinta yang tulus, hingga akhirnya Tuhan menitipkan kehidupan mapan yang mereka nikmati kini. Rumah besar ini, mobil mewah di garasi, semua terasa hampa tanpa kehadiran Danu. Di tengah kerumunan dan lautan duka, ada satu sosok yang kehadirannya justru terasa lebih dingin daripada angin malam. Dia adalah Ibu Rohana, ibu mertuanya. Sejak hari pertama Danu meninggal, Salma tidak melihat setetes pun air mata jatuh dari pelupuk mata wanita tua itu. Wajahnya datar, keras seperti batu cadas. Tidak ada raut kesedihan seorang ibu yang kehilangan putra satu-satunya. Yang ada hanyalah tatapan mata yang tajam dan awas, seolah sedang menginventarisasi setiap barang berharga di dalam rumah. Pandangan Ibu Rohana menyapu dari lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit, ke lukisan mahal di dinding, lalu ke set sofa kulit yang harganya bisa membeli sebuah rumah sederhana di kampung. Salma melihatnya dengan jelas. Tatapan itu bukan tatapan duka, melainkan tatapan penuh hasrat kepemilikan. Puncaknya adalah ketika Salma tidak sengaja mendengar bisikan ibu mertuanya kepada salah seorang kerabat jauh yang datang melayat. Mereka berdiri di sudut ruangan, mengira Salma tidak akan mendengar. Akhirnya Danu tenang, bisik Ibu Rohana dengan suara rendah yang tajam. Dan semua miliknya ini akan kembali ke keluarga yang berhak. Tidak akan jatuh ke tangan orang luar. Hati Salma mencelos. Orang luar? Apakah dirinya, istri sah yang telah mendampingi Danu selama 8 tahun, dianggap orang luar? Apakah Babas, cucu kandungnya sendiri, juga dianggap orang luar? Luka di hatinya yang sudah menganga semakin dalam, perihnya tak terperi. Namun, Salma memilih diam. Ia tidak ingin membuat keributan di tengah suasana duka. Ia menelan kepahitan itu bulat-bulat, menyimpannya rapat-rapat di dasar hatinya, di samping kesedihannya yang tak bertepi. Ia hanya bisa mengelus kepala Babas, mencoba mencari kekuatan dari putra kecilnya. Malam semakin larut. Para pelayat sudah pulang, menyisakan keheningan yang mencekam di rumah besar itu. Hanya ada Salma, Babas, dan Ibu Rohana yang memutuskan untuk menginap sejak hari pemakaman. Salma baru saja selesai menidurkan Babas di kamar mereka. Anak itu akhirnya terlelap setelah menangis mencari ayahnya. Salma menyelimutinya dengan lembut, mengecup keningnya, lalu duduk di tepi ranjang, membiarkan air matanya akhirnya mengalir deras tanpa perlu ditahan lagi. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Danu yang terpajang di atas nakas. Di foto itu, mereka tertawa bahagia, penuh harapan akan masa depan. Siapa sangka masa depan itu begitu singkat? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka tanpa ada suara ketukan terlebih dahulu. Sosok Ibu Rohana berdiri di ambang pintu, wajahnya kaku dan dingin, seolah terbuat dari pualam. Tatapannya menusuk tajam ke arah Salma yang sedang menangis. Tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan. Sudah selesai menangisnya? Tanyanya ketus. Salma buru-buru menyeka air matanya. "Ada apa, Bu?" tanyanya dengan suara serak. Ibu Rohana melangkah masuk, tidak melepaskan pandangannya dari Salma. Ia seolah sedang menilai, menimbang, dan menghakimi menantunya itu dalam diam. Suasana di dalam kamar menjadi begitu tegang dan tidak nyaman. Udara terasa berat untuk dihirup. Ibu Rohana berjalan pelan mengitari kamar, jemarinya menyentuh permukaan meja rias yang terbuat dari kayu jati, melirik lemari pakaian yang besar,
seolah sedang memastikan semua masih pada tempatnya. Akhirnya, ia berhenti dan menatap lurus ke arah Salma. "Arini," panggilnya dengan nada yang datar namun penuh penekanan. "Ada yang perlu kita bicarakan besok. Ini menyangkut posisimu di rumah ini." Kalimat itu terdengar seperti sebuah ancaman, sebuah ultimatum yang dingin dan kejam. Posisi? Sejak kapan posisinya sebagai istri pemilik rumah dipertanyakan? Hati Salma berdebar kencang, firasat buruk mulai merayapinya. Ia tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Duka atas kepergian suaminya bahkan belum reda, tetapi awan kelabu yang lain sudah berkumpul di atas kepalanya, siap menumpahkan hujan yang lebih deras dan badai yang lebih menghancurkan. Pagi datang membawa serta mendung yang menggelayut di langit Jakarta, seolah alam pun turut merasakan firasat buruk yang menyelimuti hati Salma. Semalaman ia tidak bisa tidur. Kata-kata Ibu Rohana terus terngiang di telinganya, "Ini menyangkut posisimu di rumah ini." Salma mencoba berpikir positif, mungkin ibu mertuanya hanya ingin membahas tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka akan melanjutkan hidup tanpa Danu. Namun, sorot mata dingin dan nada bicara yang kejam itu membuyarkan semua pikiran positifnya. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan sederhana, berharap bisa memulai hari dengan suasana yang lebih baik. Babas masih tertidur pulas, wajahnya damai, tidak menyadari drama orang dewasa yang sedang membayangi hidupnya. Saat Salma sedang menata meja makan, ia mendengar suara pintu depan dibuka. Ia mengira mungkin ada kerabat yang datang pagi-pagi. Namun, ketika ia melangkah keluar dari ruang makan menuju ruang tamu, pemandangan yang tersaji di hadapannya membuatnya terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di teras depan, di bawah langit yang kelabu, tergeletak 2 buah koper besar miliknya, sebuah tas ransel berisi perlengkapan Babas, dan beberapa kardus berisi mainan putranya. Barang-barang itu adalah miliknya, barang-barang pribadi mereka, yang semalam masih tersimpan rapi di dalam kamar. Kini, semuanya teronggok di luar, di atas lantai teras yang dingin dan sedikit basah oleh embun pagi, seperti tumpukan sampah yang siap dibuang. Dan di sana, di ambang pintu yang terbuka lebar, berdirilah Ibu Rohana. Wanita tua itu melipat kedua tangannya di depan dada, dagunya terangkat tinggi, memancarkan aura arogansi dan kekuasaan mutlak. Wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya menyeratkan kemenangan yang keji. Salma melangkah mendekat, tubuhnya sedikit gemetar, antara tidak percaya, marah, dan bingung. "Ibu, ini apa?" tanya Salma dengan suara bergetar. Ibu Rohana mendengus pelan, sebuah suara yang penuh dengan penghinaan. "Apa kau buta? Itu barang-barangmu. Aku sudah berbaik hati mengemaskannya untukmu, jadi kau tidak perlu repot-repot lagi." Lidah Salma terasa keluh. Kata-kata itu begitu menusuk, begitu kejam. "Mengemaskan? Untuk apa? Kami mau pergi kemana?" tanyanya lagi, masih mencoba mencari secercah penjelasan logis, secercah belas kasihan di wajah mertuanya. Ibu Rohana tertawa sinis, suara tawanya terdengar parau dan mengerikan. "Kau bertanya mau pergi kemana? Tentu saja pergi dari sini. Pergi sejauh-jauhnya dari rumah ini," bentaknya. Lalu, terjadilah momen yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Salma. Momen di mana kekejaman manusia ditunjukkan dalam bentuknya yang paling murni. Ibu Rohana menatapnya lekat-lekat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang mematikan. "Pergi dari rumah ini. Ini adalah rumah anakku, Danu. Sekarang anakku sudah meninggal, kamu bukan siapa-siapaku lagi. Kamu tidak punya hak apapun di sini. Sana bawa anakmu pergi." Setelah mengucapkan kalimat biadab itu, Ibu Rohana melangkah maju dan mendorong bahu Salma dengan kasar, membuatnya terhuyung mundur hingga keluar dari pintu. "Cepat pergi. Jangan sampai aku memanggil satpam untuk menyeretmu," ancamnya lagi. Salma terdiam membatu. Pikirannya kosong. Tubuhnya terasa dingin. Suaminya baru 3 hari dimakamkan, dan kini ia dan anaknya diusir dari rumah yang menjadi saksi bisu cinta mereka. Diusir oleh ibu dari pria yang sangat ia cintai. Diusir seperti pengemis, seperti penyakit yang harus disingkirkan. Ia melihat ke dalam rumah, ke arah tangga menuju kamarnya, tempat putranya masih tertidur. Hatinya hancur berkeping-keping. "Babas, anakku masih di dalam," lirihnya. "Aku akan mengambilnya untukmu. Setelah itu, enyahlah dari hadapanku," sahut Ibu Rohana, lalu ia berbalik masuk ke dalam dan membanting pintu dengan keras. Blam! Suara pintu yang tertutup itu seolah menjadi penanda akhir dari satu babak kehidupannya. Salma berdiri sendirian di teras, dikelilingi barang-barangnya yang terbuang. Hujan gerimis mulai turun, membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak mampu lagi ia bendung. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka.
Ibu Rohana menyeret Babas yang sudah terbangun dan tampak bingung serta ketakutan. "Bunda!" teriak Babas sambil berlari memeluk kaki Salma. Ibu Rohana melemparkan sebuah tas kecil ke arah Salma. "Itu beberapa potong bajunya. Sekarang pergi," usirnya untuk terakhir kali, sebelum kembali masuk dan mengunci pintu dari dalam. Terdengar suara grendel yang dikunci, mantap dan final. Salma memeluk Babas erat-erat, mencoba melindungi anaknya dari dinginnya udara dan dinginnya kenyataan. Ia menatap pintu kayu jati yang kokoh itu. Pintu yang dulu selalu terbuka lebar untuk menyambutnya pulang, kini tertutup rapat untuknya selamanya. Di titik terendah dalam hidupnya, ketika ia kehilangan suami, rumah, dan harga dirinya sekaligus, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah isak tangis Babas dan rintik hujan yang semakin deras, Salma justru tertawa. Bukan tawa kebahagiaan, bukan pula tawa kegilaan. Itu adalah tawa lirih yang penuh ironi, tawa seseorang yang tiba-tiba melihat sebuah gambaran besar yang tidak dilihat oleh orang lain. Tawa yang menyimpan ribuan rahasia. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Ibu Rohana. Sesuatu yang akan membalikkan keadaan ini 180 derajat. Sambil menggendong Babas dengan satu tangan dan menarik koper dengan tangan lainnya, Salma berbalik. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Namun, sebelum benar-benar melangkah pergi meninggalkan halaman rumah itu, ia berhenti sejenak. Pandangannya tertuju pada sebuah titik hitam kecil di sudut atap teras. Sebuah kamera CCTV yang ia dan Danu pasang untuk keamanan. Ia menatap lurus ke arah lensa kamera itu, seolah sedang menatap langsung ke masa depan. Sebuah senyum misterius, senyum yang dingin dan penuh perhitungan, tersungging di bibirnya. Kemudian, ia berbisik pelan ke udara, cukup untuk didengar oleh angin dan Tuhan. "Terima kasih, Bu. Ibu baru saja menyederhanakan segalanya." Setelah itu, ia melangkah dengan mantap menembus hujan, meninggalkan rumah itu, meninggalkan masa lalunya, dan berjalan menuju sebuah takdir yang telah ia dan suaminya persiapkan dengan sangat rapi. Babak baru dalam permainannya telah dimulai. Hujan yang turun seolah menjadi selubung yang menyembunyikan Salma dan Babas dari dunia. Di dalam taksi yang melaju membelah genangan air di jalanan Jakarta, Salma memeluk putranya lebih erat. Babas, setelah puas menangis, kini hanya terisak pelan di dekapan ibunya. Wajahnya yang mungil menempel di dada Salma, mencari kehangatan dan rasa aman yang baru saja direnggut paksa darinya. Udara di dalam mobil terasa pengap, dipenuhi aroma jok basah dan kesedihan yang tak terucap. Sopir taksi sesekali melirik dari kaca spion, menatap penumpang di belakangnya dengan sorot iba. Seorang ibu muda dengan anak kecil, membawa 2 koper besar, di tengah hujan deras tanpa payung. Pasti ada kisah pilu di baliknya, pikir sang sopir, namun ia memilih untuk tidak bertanya. Ia hanya menambah kecepatan laju mobilnya, berharap bisa segera mengantar mereka ke tujuan. Tujuan mereka bukanlah rumah orang tua Salma di pinggir kota, bukan pula rumah sahabat terdekatnya. Salma tahu, jika ia pergi ke sana, ia hanya akan membawa beban dan kesedihan. Ia akan disambut dengan rentetan pertanyaan, tatapan kasihan, dan yang terburuk, ia mungkin akan terlihat lemah. Lemah adalah kata terakhir yang ia inginkan saat ini. Tidak. Ia tidak akan menunjukkan kelemahannya pada siapapun. "Bunda, kita mau kemana?" tanya Babas dengan suara serak. Matanya yang besar dan polos menatap Salma, mencari jawaban. "Kenapa nenek jahat? Kenapa kita tidak boleh pulang ke rumah?" Pertanyaan-pertanyaan itu, begitu sederhana namun begitu tajam, kembali mengiris hati Salma. Bagaimana ia harus menjelaskan kekejaman dan keserakahan seorang nenek pada cucunya sendiri? Bagaimana ia bisa memberitahu anak sekecil itu bahwa tempat yang ia sebut rumah kini telah menjadi sarang serigala? Salma mengelus rambut Babas dengan lembut. "Kita mau jalan-jalan sebentar, sayang," jawabnya dengan suara yang diusahakan setenang mungkin. "Kita akan tinggal di tempat yang bagus. Ada kolam renangnya, dan banyak makanan enak. Babas suka, kan?" Mata Babas yang tadinya muram kini sedikit berbinar. "Benar, Bunda, ada kolam renang?" Salma mengangguk dan memaksakan seulas senyum. "Iya, sayang. Kita akan menginap di hotel." Untuk sesaat, Babas berhasil dialihkan perhatiannya. Ia mulai membayangkan tentang hotel dan kolam renang, melupakan sejenak pintu yang tertutup dan bentakan neneknya. Hati Salma sedikit lega, namun juga pedih. Ia harus berbohong untuk melindungi kepolosan putranya. Taksi akhirnya berhenti di depan lobi sebuah hotel bintang 5 yang menjulang megah di pusat kota. Seorang petugas hotel dengan sigap membukakan pintu dan memayungi Salma serta Babas. Petugas lainnya menurunkan koper-koper mereka dari bagasi. Salma, dengan penampilan yang sedikit basah dan kusut, melangkah masuk ke dalam lobi yang mewah itu dengan kepala tegak.
Beberapa tamu dan staf hotel mungkin memandangnya dengan aneh, tapi Salma tidak peduli. Ia berjalan lurus ke meja resepsionis, menggendong Babas yang menatap takjub pada lampu gantung raksasa yang berkilauan seperti berlian. "Saya mau pesan kamar suite untuk 1 minggu," ucap Salma dengan jelas dan tegas kepada resepsionis. Resepsionis itu sedikit terkejut, namun segera bersikap profesional. Tanpa banyak bertanya, ia memproses permintaan Salma. Salma mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya, kartu yang sama yang pernah Danu berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. "Semua tagihan, masukkan saja ke kartu ini," katanya. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di dalam lift kaca yang membawa mereka ke lantai 20. Kamar suite yang mereka masuki begitu luas dan indah. Sebuah ruang tamu kecil dengan sofa empuk, sebuah kamar tidur dengan ranjang super besar, dan jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Babas langsung berlari kegirangan, melompat-lompat di atas ranjang. "Bunda, lihat. Bagus sekali. Apa ini rumah baru kita?" teriaknya riang. Salma tersenyum tulus untuk pertama kalinya hari itu. Melihat tawa putranya adalah obat paling mujarab untuk lukanya. "Bukan, sayang. Ini hanya tempat singgah sementara," jawabnya lembut. Prioritas pertama Salma adalah memastikan kenyamanan dan ketenangan Babas. Ia memesan makanan kesukaan putranya melalui layanan kamar, menemaninya makan, lalu memandikannya dengan air hangat di bak mandi marmer yang mewah. Setelah membacakan sebuah dongeng, Babas yang kelelahan akhirnya tertidur pulas di atas ranjang empuk, memeluk boneka dinosaurus kesayangannya. Wajahnya kembali damai. Sekarang, giliran Salma. Setelah memastikan Babas benar-benar terlelap, ia berjalan ke ruang tamu. Ia tidak menyalakan televisi atau menikmati kemewahan kamar. Ia duduk di sofa, menatap gemerlap lampu kota di bawah sana yang tampak kabur oleh rintik hujan. Keheningan di dalam kamar memberinya ruang untuk berpikir. Kemarahan yang sedari tadi ia tekan kini mulai membara. Kemarahan pada Ibu Rohana, pada ketidakadilan, pada takdir yang begitu kejam. Namun, di bawah lapisan amarah itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi soal kesedihan. Ini soal perjuangan. Ini soal melindungi apa yang menjadi hak anaknya. Ini soal menunaikan janji terakhirnya pada Danu. Salma mengeluarkan sebuah ponsel khusus dari dalam tasnya. Ponsel ini berbeda dari ponsel yang biasa ia gunakan. Ini adalah ponsel satelit yang diberikan Danu, tidak bisa dilacak dan selalu memiliki sinyal. Hanya ada satu nomor yang tersimpan di dalamnya. Dengan jari yang mantap, ia menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung tersambung. "Halo, selamat sore, Pak Hartono," sapa Salma, suaranya terdengar tenang dan terkendali. Di seberang telepon, terdengar suara seorang pria parubaya yang berat dan berwibawa. "Selamat sore, Bu Salma. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Danu. Saya sudah menunggu telepon dari Ibu." Pak Hartono adalah pengacara kepercayaan keluarga, lebih tepatnya, kepercayaan Danu. Ia adalah satu-satunya orang selain Salma yang mengetahui seluruh seluk-beluk rencana yang telah disiapkan Danu. "Terima kasih, Pak," jawab Salma. Ia menarik napas dalam-dalam sejenak. Sesuai dengan yang kita perkirakan, kejadiannya persis seperti skenario terburuk yang pernah kita bahas. "Beliau diusir?" tanya Pak Hartono langsung ke inti masalah. Nadanya terdengar prihatin namun tidak terkejut. "Ya, pagi ini, saya dan Babas diusir dari rumah. Ibu mertua saya mengatakan saya bukan siapa-siapa lagi dan tidak punya hak atas apapun," jelas Salma, mengulang kembali kalimat menyakitkan itu, namun kali ini tanpa getar emosi. Baginya, itu hanyalah sebuah laporan fakta. Pak Hartono terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas berat. Wanita itu benar-benar tidak punya hati. "Baiklah, Bu. Kalau begitu, sesuai instruksi almarhum suami Ibu, sudah saatnya kita jalankan rencana B." Mendengar frasa, rencana B, Salma merasakan secercah kekuatan menjalari tubuhnya. Ini dia. Momen yang telah ia persiapkan dalam benaknya. "Benar, Pak. Tolong segera diurus," perintah Salma. "Baik, Bu Salma," jawab Pak Hartono sigap. "Semua dokumen sudah siap. Surat pemberitahuan resmi tentang status kepemilikan rumah dinas atas nama perusahaan, beserta surat peringatan pertama untuk pengosongan aset akan segera kami kirimkan besok pagi ke alamat tersebut. Tembusannya juga akan kami kirimkan ke seluruh dewan direksi, agar tidak ada celah untuk negosiasi. Perusahaan pasti akan bertindak cepat untuk mengamankan aset mereka." "Bagus," kata Salma. "Lalu bagaimana dengan aset yang lain, Pak? Tabungan dan tanah?" "Semuanya aman,
Bu, sesuai wasiat Pak Danu, seluruh aset likuid sudah dipindahkan ke rekening perwalian atas nama Babas, di mana Ibu adalah wali tunggalnya hingga ia berusia 17 tahun. Rekening itu diproteksi berlapis dan tidak bisa diakses oleh siapapun tanpa persetujuan Ibu. Sertifikat tanah yang 1.000 hektar juga sudah berada di brankas bank atas nama yang sama. Tidak ada 1 sen pun atau 1 meter pun tanah yang bisa diganggu-gugat oleh Ibu Rohana atau kerabat lainnya. Penjelasan dari Pak Hartono bagaikan air sejuk di tengah gurun. Semuanya berjalan sesuai rencana. Danu, suaminya yang luar biasa, benar-benar telah memikirkan segalanya. Terima kasih banyak, Pak Hartono. Tolong kabari saya setiap perkembangannya. Pasti, Bu Salma. Ibu tenang saja. Fokus saja pada Babas. Biar kami yang mengurus badai ini. Panggilan pun berakhir. Salma meletakkan ponsel itu di meja. Ia kembali menatap keluar jendela. Hujan sudah sedikit reda. Ia tidak lagi merasa sebagai korban. Ia adalah seorang ratu yang sedang mempersiapkan langkah untuk melindungi kerajaannya. Ibu Rohana mengira ia telah memenangkan pertempuran dengan mengusir seorang janda lemah. Ia tidak tahu, ia baru saja membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur. Dan Salma, dengan semua amunisi yang telah disiapkan oleh mendiang suaminya, siap untuk berperang. Malam di kamar hotel terasa panjang dan sunyi. Babas tertidur dengan napas yang teratur, damai di alam mimpinya. Salma duduk di sofa dekat jendela, secangkir teh hangat yang mulai mendingin menemaninya. Pikirannya melayang, kembali ke masa lalu, tepatnya ke sebuah malam sekitar setahun yang lalu. Malam itu adalah titik balik. Malam di mana ia menyadari betapa luar biasanya pria yang menjadi suaminya. Malam di mana Danu membuka semua kartu rahasianya. Kilas balik itu terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Mereka sedang duduk di teras belakang rumah, menikmati semilir angin malam. Danu saat itu sudah mulai sering terlihat lelah. Wajahnya sedikit pucat, dan senyumnya terkadang terlihat dipaksakan. Ia sudah divonis oleh dokter, sebuah penyakit langka yang perlahan menggerogoti tubuhnya, dan harapan hidupnya tidak lama lagi. Namun, ia menyembunyikan rasa sakitnya dengan sangat baik di hadapan Salma dan Babas. Malam itu, setelah menidurkan Babas, Danu mengajak Salma duduk berdua. Ia menggenggam tangan Salma dengan erat, tatapannya begitu dalam dan serius. Sayang, ada hal penting yang harus aku sampaikan, ucapnya dengan suara pelan. Hati Salma langsung berdebar. Ia tahu ini bukan pembicaraan biasa. Ada apa, Mas? Ini tentang masa depan. Masa depanmu dan Babas, saat nanti aku sudah tidak ada, lanjut Danu. Salma langsung menggeleng, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Mas, jangan bicara seperti itu. Mas pasti sembuh. Danu tersenyum sedih, senyum yang menerima takdir. Kita harus realistis, sayang. Dan yang paling penting, kita harus siap. Aku tidak mau meninggalkanmu dan Babas dalam keadaan tidak terlindungi. Lalu, Danu mulai menjelaskan semuanya. Dengan tenang dan sistematis, ia membongkar satu persatu rahasia keuangan dan rencana yang telah ia susun. Pertama, dan ini yang paling penting, kata Danu sambil menatap Salma lekat-lekat. Rumah yang kita tinggali ini bukan milik kita. Salma terperangah. Apa maksud Mas? Kita sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Rumah ini adalah aset perusahaan, jelas Danu. Fasilitas untuk jabatanku sebagai direksi. Dalam surat perjanjian, tertera jelas bahwa rumah ini harus dikembalikan kepada perusahaan paling lambat 14 hari kerja setelah karyawan yang bersangkutan meninggal dunia atau pensiun. Aku sengaja tidak pernah membeli rumah atas namaku sendiri, karena aku tahu sifat ibu. Nama itu disebut, dan Salma bisa merasakan kepedihan dalam suara suaminya. Ibuku, Ibu Rohana, aku sangat menyayanginya, tapi aku tidak buta. Aku tahu matanya hanya tertuju pada materi. Sejak dulu, ia selalu membanding-bandingkan kesuksesanku dengan orang lain, selalu menuntut lebih. Jika aku membeli rumah ini, saat aku tiada nanti, ia akan merasa paling berhak untuk memilikinya dan aku tidak akan heran jika ia tega mengusirmu dan Babas. Salma terdiam, mencerna setiap kata suaminya. Semua masuk akal. Sifat Ibu Rohana memang seperti itu, namun ia tidak pernah menyangka Danu sudah memikirkannya sejauh ini. Lalu kita akan tinggal di mana? Tanya Salma cemas. Danu tersenyum menenangkan. Tenang, sayang. Aku sudah menyiapkan segalanya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map dari ruang kerjanya. Di dalamnya, ada beberapa dokumen penting. Ini, kata Danu sambil menunjukkan sebuah dokumen dari bank.
Ini adalah rekening deposito perwalian atas nama Babas. Jumlahnya 100 miliar rupiah. Mata Salma terbelalak. Ia tahu suaminya sukses, tapi ia tidak pernah membayangkan jumlahnya sebanyak itu. Uang ini adalah hasil kerja kerasku, bonus, dan investasiku selama bertahun-tahun. Aku sengaja tidak menyimpannya di rekening biasa. Rekening ini hanya bisa dicairkan setelah Babas berusia 17 tahun, dan satu-satunya orang yang bisa menjadi wali dan pengelolanya sebelum waktu itu adalah kamu, Salma. Hanya kamu. Nama ibu tidak ada di dokumen manapun. Ini untuk menjamin masa depan pendidikan Babas dan kehidupanmu. Napas Salma terasa sesak oleh campuran antara keterkejutan, haru, dan duka. Danu tidak hanya memikirkan kehidupan mereka saat ini, tapi jauh ke depan. Dan ini yang kedua, lanjut Danu sambil mengeluarkan tumpukan sertifikat tanah yang diikat rapi. Ini adalah aset terbaik kita. 1.000 hektar tanah perkebunan di beberapa lokasi strategis di Jawa dan Sumatera. Semuanya sudah lunas dan bersih. Dan sama seperti deposito tadi, semua sertifikat ini sudah diatasnamakan Babas dalam sebuah akta perwalian. Kamu yang akan mengelolanya. Tanah ini nilainya akan terus naik. Jual sebagian kecil saja jika kamu butuh dana darurat untuk membeli rumah baru atau memulai usaha. Sisanya, biarkan menjadi warisan abadi untuk cucu-cucu kita kelak. Air mata Salma tak terbendung lagi. Ia menangis bukan karena jumlah uang atau luasnya tanah, tetapi karena cinta dan perlindungan yang begitu besar yang diberikan oleh suaminya. Bahkan dalam sakitnya, Danu masih memikirkan cara untuk menjadi perisai bagi keluarganya. Mas, kenapa kamu melakukan ini semua sendirian? Isaknya. Danu memeluknya erat. Karena ini adalah tugasku sebagai suami dan ayah. Aku tidak mau bebanku menjadi bebanmu juga. Aku hanya mau kamu fokus untuk bahagia dan membesarkan Babas. Setelah Salma sedikit lebih tenang, Danu kembali menatapnya dengan sorot mata yang paling serius malam itu. Ia memegang kedua bahu Salma. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Ini adalah bagian terpenting dari rencanaku. Aku sudah menduga, setelah aku pergi, ibu akan menunjukkan sifat aslinya. Ia akan serakah. Ia akan mengincar rumah ini karena inilah satu-satunya aset yang terlihat nyata di matanya. Ia tidak tahu tentang deposito dan tanah itu, dan jangan pernah beritahu dia. Aku mohon padamu, sayang, lanjutnya dengan suara yang hampir berbisik. Jika nanti, skenario terburuk itu terjadi. Jika ibu benar-benar tega mengusirmu dan Babas dari rumah ini. Danu berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Jangan melawan. Jangan berdebat. Jangan menangis di hadapannya. Turuti saja kemauannya. Tapi, Mas, ini rumah kita. Potong Salma. Ini bukan rumah kita, tegas Danu lembut. Ini hanya jebakan. Jebakan yang aku siapkan untuk keserakahannya sendiri. Danu lalu mengucapkan kalimat yang selamanya akan diingat Salma, kalimat yang memberinya kekuatan luar biasa saat diusir pagi tadi. Jika ibu mengusirmu, pergilah sambil tersenyum. Karena saat itu, dia tidak sedang mengusirmu. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Dia akan menjual rumahnya di kampung, pindah ke sini, dan merasa menang. Tapi kemenangannya hanya akan berlangsung beberapa hari, sebelum pihak perusahaan datang dan menagih kembali aset mereka. Saat itu terjadi, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Dia tidak punya rumah untuk kembali, dan dia tidak akan punya muka untuk meminta tolong padamu. Itulah hukuman yang setimpal untuknya. Kilas balik itu berakhir. Salma kembali ke masa kini, di kamar hotel yang sunyi. Air mata kembali menetes di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan bangga pada suaminya. Danu bukan hanya meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan sebuah strategi, sebuah pelajaran, dan sebuah keadilan. Salma menyeka air matanya. Ia berdiri dan berjalan ke kamar tidur, menatap wajah Babas yang terlelap. Ia mengelus pipi putranya. Tenang, sayang. Ayah sudah menyiapkan segalanya untuk kita. Dan Bunda berjanji, Bunda akan menjalankan amanah ayah dengan baik. Kita akan baik-baik saja. Malam itu, Salma akhirnya bisa tidur. Bukan tidur karena lelah, tapi tidur dengan sebuah kepastian dan keyakinan. Keyakinan bahwa fajar akan segera tiba, dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Di dalam rumah mewah yang kini terasa sunyi itu, Ibu Rohana menghirup udara dalam-dalam. Ia tidak mencium aroma duka atau kenangan tentang putranya. Yang ia hirup adalah aroma kemenangan. Aroma kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan, kini menjadi miliknya seutuhnya. Setelah pintu depan tertutup rapat dan Salma serta cucunya lenyap di telan gerimis, Ibu Rohana merasakan gelombang kepuasan yang luar biasa.
Beban itu telah terangkat. Parasit itu telah disingkirkan. Kini, ia adalah satu-satunya ratu di istana ini. Langkah pertamanya adalah berkeliling, menyusuri setiap ruangan, bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk melakukan inspeksi aset. Tangannya yang keriput mengelus sandaran sofa kulit, matanya menaksir harga gorden sutra yang menjuntai dari langit-langit, jemarinya mengetuk-ngetuk meja marmer di ruang makan. Semuanya terasa begitu solid, begitu nyata. Ini semua miliknya. Milik putranya, yang berarti kini menjadi miliknya. Ia masuk ke kamar utama, kamar yang sebelumnya ditempati oleh Danu dan Salma. Hal pertama yang ia lakukan adalah membuka lemari pakaian raksasa. Ia menyibak deretan gaun dan blus milik Salma dengan tatapan jijik, seolah itu adalah pakaian kotor. Tanpa ragu, ia menarik semua pakaian itu keluar, melemparkannya ke lantai hingga menggunung. Ia akan menyumbangkan semua sampah ini nanti. Kemudian, ia membuka laci meja rias, menemukan beberapa perhiasan sederhana milik Salma. Sebuah kalung, beberapa pasang anting, dan sebuah gelang. Ia mengambilnya, menimbangnya di telapak tangan, lalu melemparkannya ke tumpukan baju dengan cibiran. Murahan. Langkah selanjutnya adalah menghapus jejak Salma dari rumah ini. Ia berjalan ke setiap sudut, menurunkan semua foto yang memajang wajah menantunya. Foto pernikahan, foto liburan, foto keluarga saat Babas lahir, semua ia lucuti dari bingkainya. Ia hanya menyisakan foto-foto Danu seorang diri atau foto Danu saat masih kecil bersamanya. Ruangan itu kini terasa lebih bersih, lebih murni, seolah-olah Salma tidak pernah ada. Setelah puas dengan pembersihan tahap awal, Ibu Rohana mengambil ponselnya. Inilah saatnya mengabarkan berita gembira ini kepada dunia, atau setidaknya kepada kerabat-kerabatnya yang selama ini selalu ia saingi. Nomor pertama yang ia hubungi adalah adiknya, Lastri, yang tinggal di kampung. "Halo, Lastri, ini aku," sapanya dengan nada yang dibuat sesantai mungkin, padahal di dalam hatinya ia sudah tidak sabar untuk pamer. "Bagaimana kabarmu, Mbak Yu? Masih di Jakarta?" tanya Lastri di seberang sana. "Tentu saja. Aku sekarang tinggal di sini. Di rumahnya Danu," jawab Ibu Rohana, menekankan kata, "sekarang." "Oh, syukurlah kalau begitu. Jadi bisa menemani Salma dan Babas." "Kasihan mereka," sahut Lastri polos. Ibu Rohana tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Salma? Dia sudah pergi. Pulang ke rumah orang tuanya. Katanya tidak sanggup tinggal di sini, terlalu banyak kenangan," dustanya dengan lancar. "Dia pergi begitu saja, hanya bawa beberapa helai baju. Semua peninggalan Danu ia serahkan padaku. Katanya, aku sebagai ibunya lebih berhak. Anak itu memang tahu diri." Rentetan kebohongan itu meluncur mulus dari bibirnya. Ia melukiskan citra Salma sebagai menantu yang lemah dan tidak bertanggung jawab, sementara dirinya adalah ibu yang tegar dan dipercaya untuk mengelola harta peninggalan putranya. Telepon itu berlanjut dengan bualan-bualan lain tentang betapa luasnya rumah ini, betapa mahalnya perabotannya, dan betapa nyamannya hidupnya sekarang. Setelah menutup telepon dari Lastri, ia menghubungi beberapa sepupu dan teman-teman arisannya. Ceritanya sama, dengan bumbu yang terkadang ia tambah atau kurangi sesuai dengan siapa ia bicara. Intinya satu, ia adalah pewaris tunggal dari semua kesuksesan Danu. Ia adalah pemenangnya. Kepuasan hatinya memuncak ketika ia melakukan panggilan telepon yang paling penting hari itu. Panggilan kepada seorang maklar tanah di kampungnya. "Pak Bejo, ini saya, Bu Rohana," katanya tanpa basa-basi. "Rumah saya yang di ujung gang itu, tolong segera dijual. Berapapun harganya, yang penting cepat laku. Tidak perlu ditawar-tawar lagi. Saya sudah tidak akan kembali ke sana. Saya sudah punya tempat tinggal yang jauh lebih baik di Jakarta." Keputusan itu terasa begitu tepat dan membebaskan. Dengan menjual rumah tuanya yang sempit dan reot, ia seolah memutus jembatan terakhir yang menghubungkannya dengan kehidupan lamanya yang sederhana. Tidak ada jalan untuk kembali. Hanya ada jalan maju, menuju masa depan yang gemerlap. Hari-hari berikutnya dihabiskan Ibu Rohana dalam euforia. Ia belajar menggunakan bathtub mewah dengan busa melimpah, mencoba semua peralatan dapur canggih yang bahkan ia tidak tahu namanya, dan menghabiskan waktu berjam-jam menonton sinetron di televisi layar lebar di ruang keluarga. Ia merasa seperti seorang ratu yang akhirnya naik tahta. Suatu siang, saat ia sedang bersantai di tepi kolam renang sambil menikmati teh dan pisang goreng yang dibuat oleh asisten rumah tangga, seorang kurir datang mengantarkan sebuah surat. Surat itu terbungkus amplop coklat tebal, dengan logo perusahaan tempat Danu bekerja tercetak jelas di sudut kiri atas. Ibu Rohana menerimanya dengan kening berkerut. "Dari kantor Danu," gumamnya.
Ia membolak-balik amplop itu. Mungkin ini surat ucapan belasungkawa resmi, atau mungkin sisa gaji Danu yang belum dibayarkan. Ia merasa tidak ada yang penting. Dengan sikap angkuh, ia meletakkan surat itu di atas meja kecil di samping kursi santainya, di bawah tumpukan majalah bekas. Ia terlalu sibuk menikmati surga dunianya untuk diganggu oleh urusan administrasi yang membosankan. Toh, semua yang ada di sini sudah menjadi miliknya. Apalagi yang bisa diambil oleh perusahaan? Pikirnya picik. Ia bahkan tidak membuka segel amplopnya. Kesombongan telah membutakan akal sehatnya. Ia tidak tahu bahwa surat yang ia abaikan itu adalah lonceng kematian bagi semua mimpi indahnya. Itu adalah bom waktu yang detiknya sudah mulai berdetak. Puncak dari keangkuhannya terjadi sore itu juga. Setelah seharian memanjakan diri, ia mengenakan salah satu daster satin terbaiknya, merapikan rambutnya, dan mengambil ponselnya. Ia berjalan ke tepi kolam renang, dengan latar belakang rumah megah dan taman yang terawat. Ia mengatur sudut kamera, memasang senyum paling puas yang bisa ia tampilkan, lalu mengambil beberapa foto selfie. Ia memilih foto terbaik, di mana ia terlihat paling berkuasa dan bahagia. Tanpa ragu, ia mengunggah foto itu ke akun media sosialnya, sebuah akun yang jarang ia gunakan namun diikuti oleh semua kerabat dan kenalannya. Di bawah foto itu, ia menulis sebuah keterangan singkat yang menusuk. Menikmati hasil kerja keras anakku. Surga dunia. Setelah menekan tombol kirim, ia meletakkan ponselnya dan kembali menyeruput tehnya. Ia merasa berada di puncak dunia, tidak menyadari bahwa ia sebenarnya sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Sementara Ibu Rohana tenggelam dalam euforia kemenangan palsunya, Salma bergerak dalam keheningan yang efisien dan mematikan. 3 hari pertama di hotel, ia manfaatkan untuk menenangkan Babas dan menyusun kembali kepingan hatinya. Setelah itu, ia tidak membuang waktu. Dengan bantuan Pak Hartono, ia memulai babak baru hidupnya, bukan sebagai korban yang meratapi nasib, melainkan sebagai seorang perencana yang membangun kembali kerajaannya di atas fondasi yang kokoh. Prioritas utamanya adalah sebuah rumah. Bukan sekadar tempat berteduh, tetapi sebuah benteng, sebuah suaka di mana ia dan Babas bisa merasa aman dan memulai lagi. Pak Hartono merekomendasikan beberapa properti, dan Salma memilih untuk tidak menunda-nunda. Ia mengunjungi 3 lokasi dalam 1 hari. Pilihan terakhirnya jatuh pada sebuah rumah di sebuah komplek perumahan elit yang sangat privat. Komplek itu dijaga ketat selama 24 jam, dengan sistem 1 gerbang masuk yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Rumahnya sendiri tidak semegah istana peninggalan Danu. Rumah itu 2 lantai, dengan gaya modern minimalis yang hangat. Dikelilingi taman hijau yang terawat, dan memiliki sebuah kolam renang kecil di halaman belakang. Tidak ada kesan pamer atau berlebihan. Semuanya terasa pas, elegan, dan yang terpenting, nyaman. Rumah itu memancarkan aura rumah, bukan museum. Proses pembelian dilakukan dengan sangat cepat. Salma menggunakan sebagian kecil dari dana darurat yang memang telah disiapkan Danu, yang terpisah dari deposito utama. Dalam waktu kurang dari seminggu sejak ia diusir, akta jual beli sudah ditandatangani. Ia adalah pemilik sah dari istana barunya. Ia tidak ingin terburu-buru pindah. Ia menyewa desainer interior untuk menata rumah itu sesuai dengan seleranya dan, yang terpenting, selera Babas. Ia meminta kamar Babas diubah menjadi dunia petualangan dinosaurus. Lengkap dengan mural T-Rex di dinding, tempat tidur berbentuk jeep, dan rak-rak yang dipenuhi berbagai macam mainan dinosaurus. Ia ingin memastikan bahwa putranya tidak merasakan kehilangan apapun, bahkan mendapatkan yang lebih baik. Saat rumah sedang ditata, Salma fokus pada kebutuhan Babas yang lain. Ia mendaftarkan putranya di sebuah sekolah internasional terbaik di dekat komplek perumahan mereka. Sekolah itu tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki psikolog anak yang bisa membantu Babas mengatasi trauma kehilangannya secara profesional. Salma ingin memberikan fondasi terbaik bagi masa depan putranya, persis seperti yang diinginkan oleh Danu. Di tengah kesibukannya, Salma juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan tim penasihat keuangan yang direkomendasikan oleh Pak Hartono. Di sebuah ruang rapat di gedung perkantoran yang megah, di hadapan grafik dan tumpukan dokumen, Salma mendengarkan dengan saksama. Para profesional itu menjelaskan secara rinci tentang portofolio investasi yang ditinggalkan Danu. Deposito raksasa, ribuan hektar tanah produktif, saham di beberapa perusahaan rintisan yang potensial, dan beberapa aset lainnya yang bahkan tidak pernah Salma ketahui. Skalanya begitu besar, begitu luar biasa. Ia bisa saja memilih untuk hidup berfoya-foya seumur hidupnya tanpa perlu bekerja. Namun, bukan itu yang ada di benaknya. Ia melihat warisan itu bukan sebagai tiket untuk kemalasan, melainkan sebagai sebuah amanah. Sebuah tanggung jawab besar.
Saya tidak ingin hanya mengandalkan ini, kata Salma kepada tim penasihatnya, mengejutkan mereka. Saya ingin belajar. Saya ingin mengerti cara kerja investasi ini. Saya ingin ikut andil dalam mengelolanya, bukan hanya menerima laporan bulanan. Suami saya bekerja keras untuk ini semua, dan saya ingin memastikan warisannya tumbuh dan berkembang untuk masa depan anak saya. Para penasihat keuangan itu saling berpandangan, tersenyum kagum. Di hadapan mereka bukan sekadar janda kaya, melainkan seorang wanita cerdas yang siap mengambil alih kemudi. 2 minggu berlalu sejak pengusiran itu. Rumah baru mereka telah siap. Hari itu, Salma dan Babas akhirnya pindah dari hotel. Ketika Babas pertama kali masuk ke kamar barunya, matanya berbinar-binar. Ia berteriak kegirangan melihat dinosaurus raksasa di dinding, dan langsung melompat ke tempat tidur jeepnya. Bunda, ini kamarku? Keren sekali. Salma berlutut memeluk putranya. Suka, sayang? Babas mengangguk dengan antusias. Suka sekali. Ini lebih bagus dari rumah lama. Terima kasih, Bunda. Hati Salma menghangat. Kalimat, lebih bagus dari rumah lama, dari mulut polos putranya adalah validasi terbaik yang ia butuhkan. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kepergian Danu, Salma merasa benar-benar damai. Ia dan Babas berenang bersama di kolam renang pribadi mereka, lalu makan malam di teras belakang sambil menatap bintang. Tidak ada lagi bayang-bayang kesedihan atau kemarahan. Yang ada hanya harapan dan cinta antara seorang ibu dan anaknya. Ia telah berhasil menciptakan kembali dunia mereka, dunia yang aman dan bahagia. Saat sedang membereskan piring setelah makan malam, ponselnya yang biasa ia gunakan berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya Salma akan mengabaikannya, tetapi entah kenapa kali ini ia merasa harus mengangkatnya. Ia menekan tombol jawab. Halo? Hening sejenak, lalu terdengar suara yang sangat ia kenal, namun kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi nada angkuh dan memerintah, melainkan nada panik yang nyaris histeris. Salma, kamu harus kembali ke sini. Ada orang dari kantor Danu datang. Itu adalah suara Ibu Rohana. Suara yang dulu telah mencampakkannya, kini terdengar memohon. Salma terdiam sejenak. Di benaknya, ia bisa membayangkan dengan jelas pemandangan di rumah itu. Wajah sombong ibu mertuanya yang kini pasti pucat pasi. Kepanikan yang melandanya. Ia merasakan sedikit kepuasan, namun perasaan itu segera lenyap, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Permainan telah mencapai babak berikutnya. Dengan suara yang datar dan tanpa emosi, Salma hanya menjawab singkat. Oh ya? Ada apa, Bu? Sebelum Ibu Rohana sempat meracau lebih lanjut, sebelum ia sempat mengeluarkan sumpah serapah atau permohonan, Salma menekan tombol merah di layar ponselnya. Ia memutus panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya mencuci piring, seolah-olah tidak ada hal penting yang baru saja terjadi. Badai itu bukan lagi urusannya. Ia sudah berada di tempat yang aman, di dalam istananya sendiri, sementara di luar sana, seseorang yang telah menabur angin kini harus bersiap menuai badai sendirian. Telepon yang ditutup Salma secara sepihak terasa lebih menampar daripada ribuan kata makian. Di dalam rumah mewah itu, Ibu Rohana berdiri mematung, ponsel masih menempel di telinganya, mendengarkan nada sambung yang terputus. Kekuatan yang selama ini ia rasakan, perasaan berkuasa sebagai nyonya besar, mulai retak dan runtuh. Kepanikan yang tadinya hanya setitik noda kini menyebar cepat seperti tinta di atas kertas, menggelapkan seluruh pikirannya. Ia tidak mengerti. Kenapa Salma begitu tenang? Kenapa ia tidak terdengar kaget atau takut? Sebelum ia sempat memproses kebingungannya, bel pintu berbunyi. Suaranya terdengar begitu agung dan formal, berbeda dari bel yang biasa ditekan oleh kurir paket atau tukang sayur. Dengan jantung berdebar, Ibu Rohana berjalan ke depan. Melalui interkom video, ia melihat 3 orang berdiri di depan gerbang. 2 pria dan 1 wanita, semuanya mengenakan setelan kerja formal berwarna gelap. Mereka tampak rapi, profesional, dan membawa aura serius yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia menekan tombol untuk membuka gerbang, firasatnya semakin buruk. Ketiga orang itu berjalan memasuki halaman dengan langkah yang teratur dan pasti. Ibu Rohana membukakan pintu utama, memasang wajah seketus mungkin untuk menutupi rasa gugupnya. Cari siapa? Tanyanya, nadanya sengaja ia buat tidak ramah. Pria yang berdiri paling depan, yang usianya sekitar 40-an dengan kacamata berbingkai tipis, tersenyum sopan. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari PT Cipta Karsa Sejahtera. Saya Budi, dari Departemen Aset,
ini Ibu Retno dari HRD, dan ini Pak Dian dari bagian legal. Apakah benar ini kediaman almarhum Bapak Danu Prakoso? Ibu Rohana mengangguk kaku. Nama perusahaan itu disebut, dan firasat buruknya semakin menguat. Benar, saya ibunya. Ada perlu apa? Baik, Ibu. Pertama-tama, kami mewakili seluruh jajaran direksi dan karyawan PT Cipta Karsa Sejahtera ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Pak Danu. Beliau adalah salah satu direktur terbaik yang pernah kami miliki, kata Pak Budi dengan nada yang tulus. Ibu Rohana hanya bergumam tidak jelas. Basa-basi ini terasa aneh. Terima kasih, sahutnya singkat. Jadi ada perlu apa? Desaknya lagi. Pak Budi menghela napas pelan, senyum sopannya tidak luntur. Begini, Ibu. Kedatangan kami hari ini adalah untuk menindaklanjuti surat resmi yang telah kami kirimkan seminggu yang lalu mengenai status aset perusahaan yang berlokasi di alamat ini. Surat apa? Potong Ibu Rohana cepat, berpura-pura bingung. Saya tidak pernah menerima surat apapun. Ibu Retno, wanita dari bagian HRD, lalu angkat bicara. Suaranya lembut namun tegas. Menurut data pengiriman kami, surat bernomor registrasi aset 081 telah diterima di alamat ini pada tanggal 2 September, Bu. Surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai prosedur pengembalian fasilitas rumah dinas. Kata, rumah dinas, diucapkan dengan penekanan yang jelas. Jantung Ibu Rohana seolah diremas. Inilah yang ia takutkan. Inilah alasan kepanikan di teleponnya tadi. Namun, kesombongannya menolak untuk menyerah. Ia tertawa mengejek. Rumah dinas? Kalian pasti salah alamat. Ini adalah rumah anak saya, peninggalan anak saya. Saya ibunya, satu-satunya ahli warisnya. Kalian tidak punya hak apapun di sini. Bentaknya, suaranya mulai meninggi. Ia berharap gertakannya akan membuat mereka takut dan pergi. Namun, ketiga orang itu tetap tenang. Reaksi Ibu Rohana sepertinya sudah mereka antisipasi. Pak Dian dari bagian legal melangkah maju, membuka map yang ia bawa. Mohon maaf, Bu Rohana, mungkin telah terjadi kesalahpahaman, ucapnya dengan nada yang sangat rukur. Menurut data kami, dan sesuai dengan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh almarhum Pak Danu saat beliau menerima fasilitas ini, rumah beserta seluruh perabot di dalamnya adalah murni aset milik perusahaan. Bukan hibah, bukan pula bagian dari warisan. Pak Dian kemudian menyodorkan selembar salinan dokumen kepada Ibu Rohana. Di sana, di atas kertas dengan kop surat perusahaan, tertera jelas pasal-pasal perjanjian. Ibu Rohana menolak untuk mengambilnya. Saya tidak mau lihat. Itu pasti surat palsu. Anak saya tidak mungkin sebodoh itu. Dia membeli rumah ini dengan uangnya sendiri. Teriaknya histeris. Wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan yang coba ia sembunyikan. Pak Budi kembali mengambil alih. Kami bisa memahami keterkejutan Ibu. Namun, ini adalah prosedur standar. Di dalam surat yang kami kirim, tertera bahwa batas waktu pengosongan rumah adalah 14 hari kerja sejak tanggal wafatnya karyawan. Mengingat surat pertama kami mungkin tidak Ibu baca, maka kedatangan kami hari ini adalah untuk menyampaikan surat peringatan kedua, sekaligus memberikan batas waktu final. Ibu Retno lalu menyerahkan sebuah amplop putih tebal kepada Ibu Rohana. Karena Ibu Rohana tidak mau menerimanya, Ibu Retno meletakkannya dengan sopan di atas meja konsol di dekat pintu. Di dalam surat itu tertera, kami memberikan waktu 7 hari dari hari ini bagi Ibu untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali aset ini kepada perusahaan dalam keadaan baik, jelas Ibu Retno. 7 hari. Waktu seakan berhenti berputar. Telinga Ibu Rohana berdengung. 7 hari untuk pergi dari surga yang baru saja ia cicipi? Tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Pergi. Raungnya seperti singa terluka. Pergi kalian semua dari rumah anakku. Sebelum aku panggil polisi. Pak Dian dari bagian legal menatapnya dengan sorot mata yang dingin, tidak terintimidasi sama sekali. Justru sebaliknya, Bu. Jika dalam 7 hari rumah ini tidak kosong, maka dengan sangat terpaksa kami yang akan menempuh jalur hukum dan meminta bantuan aparat yang berwenang untuk melakukan pengosongan paksa. Semua biaya yang timbul dari proses tersebut juga akan dibebankan kepada pihak Ibu sebagai penghuni ilegal. Kami harap Ibu bisa bekerja sama agar kita tidak perlu sampai ke tahap itu. Penghuni ilegal. Kata itu menghantamnya seperti palu godam. Iya, Ibu Rohana, ibu dari seorang direktur hebat, disebut sebagai penghuni ilegal di rumah anaknya sendiri. Penghinaan ini, kenyataan ini, terlalu pahit untuk diterima. Ketiga perwakilan perusahaan itu membungkuk hormat. Kalau begitu kami permisi dulu, Bu.
Selamat siang. Mereka berbalik dan berjalan pergi dengan tenang, meninggalkan Ibu Rohana yang berdiri gemetar di ambang pintu. Setelah mobil mereka menghilang di balik gerbang, kekuatan di kaki Ibu Rohana seolah lenyap. Ia bersandar di dinding, napasnya tersengal-sengal. Pandangannya jatuh ke atas meja kecil di tepi kolam renang, tempat ia bersantai tadi siang. Di bawah tumpukan majalah, ia melihat sudut amplop coklat yang familiar. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke sana, menyibak majalah-majalah itu. Benar saja. Di sanalah surat pertama itu berada. Masih tersegal. Tangannya yang gemetar merobek amplop itu dengan kasar. Isinya sama persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang tadi. Pemberitahuan formal, pasal-pasal hukum, batas waktu. Tanggal surat itu dikirim adalah seminggu yang lalu. Ia telah membuang waktu seminggu penuh dalam kebodohan dan kesombongannya. Rumah mewah yang ia puja-puja kini terasa seperti penjara. Dindingnya seolah merapat, langit-langitnya seolah menurun, dan semua perabotan mahal itu kini menatapnya dengan tatapan mengejek. Kemenangannya ternyata hanya sebuah ilusi. Istananya ternyata hanya terbuat dari kertas. Dan kini, kertas itu mulai terbakar habis. Setelah kepergian para perwakilan perusahaan, keheningan yang menyelimuti rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang damai dan agung, melainkan keheningan yang mencekam dan penuh ancaman. Setiap detik jam dinding yang berdetak di ruang tengah terdengar, seperti hitungan mundur menuju kehancurannya. Ibu Rohana tidak bisa lagi duduk diam. Fase penyangkalan telah berakhir, digantikan oleh gelombang kepanikan yang murni dan liar. Pikiran pertamanya adalah, pasti ada yang salah. Pasti ada bukti. Danu, putranya yang cerdas itu, tidak mungkin tidak meninggalkan apa-apa. Ia pasti memiliki surat bukti kepemilikan rumah ini di suatu tempat. Dengan energi yang didorong oleh keputusasaan, ia mulai membongkar seisi rumah. Ia mengobrak-abrik laci meja kerja Danu, mengeluarkan tumpukan dokumen, kontrak-kontrak proyek, laporan keuangan, namun tidak ada satupun yang bertajuk sertifikat hak milik. Ia hanya menemukan salinan dari surat perjanjian fasilitas rumah dinas yang tadi ditunjukkan oleh orang legal itu, tersimpan rapi di dalam sebuah map merah. Ia melempar map itu ke lantai dengan geram. Selanjutnya, ia membongkar lemari-lemari arsip, membuka kotak-kotak penyimpanan di gudang, bahkan memeriksa di bawah kasur, di tempat-tempat tersembunyi di mana orang mungkin menyimpan barang berharga. Hasilnya nihil. Tidak ada. Rumah ini benar-benar bukan milik mereka. Setiap sudut yang ia geledah, hanya semakin menegaskan kenyataan pahit itu. Rumah yang ia rebut dengan mengusir menantu dan cucunya ini memang hanya pinjaman. Kemewahan yang ia nikmati hanyalah fata morgana. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Bantuan. Ia butuh bantuan. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor telepon adiknya, Lastri. Orang pertama yang ia sombongkan tentang kehidupan barunya. Halo, Lastri? Sapanya tanpa basa-basi begitu telepon tersambung. Suaranya terdengar tegang. Gawat, Lastri. Gawat. Ada apa, Mbak Yu? Suaramu kok begitu? Seperti dikejar setan, sahut Lastri cemas. Lebih buruk dari itu. Ada orang dari kantornya Danu datang. Mereka bilang rumah ini milik perusahaan. Mereka menyuruhku pergi dalam waktu 7 hari. Adunya, berharap mendapatkan simpati dan mungkin sebuah solusi. Namun, reaksi Lastri di luar dugaannya. Adiknya itu terdiam lama. Halo, Lastri, kamu masih di sana? Iya, Mbak Yu. Aku dengar, jawab Lastri pelan. Sebenarnya, tetangga kita yang kerja di Jakarta pernah bilang, kalau jabatan tinggi di perusahaan besar memang seringnya dapat rumah pinjaman, bukan rumah milik sendiri. Aku kira Mbak Yu sudah tahu. Jawaban itu seperti tamparan. Jadi orang lain sudah tahu? Hanya dia yang bodoh dan buta oleh keserakahan? Tahu? Kalau aku tahu, buat apa aku menjual rumah di kampung? Pekik Ibu Rohana frustrasi. Sekarang aku harus bagaimana? Lastri, aku bisa tinggal denganmu dulu, kan? Permintaan itu disambut dengan keheningan lagi. Lalu terdengar suara Lastri yang ragu-ragu. Bukannya tidak boleh, Mbak Yu, tapi rumahku kan kecil, sempit. Anak-anak juga lagi ujian. Mungkin akan tidak nyaman untuk Mbak Yu. Coba hubungi kerabat yang lain dulu. Mungkin ada yang rumahnya lebih besar. Panggilan itu berakhir dengan kekecewaan yang mendalam. Adiknya sendiri, yang sering ia bantu di masa lalu, kini menolaknya secara halus. Ia sadar, tidak ada yang mau menampung masalah. Tidak mau menyerah,
Ia mencoba menghubungi beberapa sepupu dan teman arisannya. Hasilnya lebih buruk. Beberapa tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Yang lain, setelah mendengar ceritanya, tiba-tiba mengaku sedang sibuk atau ada urusan mendadak. Dinding penolakan itu begitu tebal dan nyata. Orang-orang yang seminggu lalu memujinya dan mendengarkan bualannya dengan penuh kekaguman, kini menghindarinya seperti wabah penyakit. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dalam rumah raksasa yang akan segera direnggut darinya. Dalam puncak keputusasaannya, sebuah ide terlintas. Pengacara. Ia butuh pengacara. Mungkin ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Ia mencari di internet, menemukan nomor telepon sebuah kantor hukum kecil yang tarifnya terdengar terjangkau. Setelah tersambung, ia menceritakan seluruh permasalahannya dengan napas tersengal-sengal. Pengacara di seberang sana mendengarkan dengan sabar. Setelah Ibu Rohana selesai, pengacara itu bertanya dengan tenang, apakah almarhum putra ibu menandatangani surat perjanjian fasilitas tersebut? Sepertinya begitu, jawab Ibu Rohana lemah. Kalau begitu, saya sarankan ibu tidak membuang-buang uang dan waktu, kata pengacara itu dengan nada datar. Posisi ibu sangat lemah. Perjanjian yang ditandatangani adalah kontrak yang sah. Melawan perusahaan besar dalam kasus seperti ini, hanya akan berakhir dengan kekalahan dan tumpukan utang biaya pengadilan. Saran terbaik saya, ikuti permintaan mereka. Kosongkan rumah itu baik-baik. Klik. Panggilan itu dimatikan oleh sang pengacara. Harapan terakhirnya pun pupus. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat berlindung. Ibu Rohana terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Pandangannya kosong. Bayangan rumah kecilnya di kampung tiba-tiba muncul di benaknya. Rumah yang sempit, panas, dan sederhana, tetapi itu adalah miliknya. Tempat ia bisa pulang kapanpun ia mau. Tempat yang kini sudah bukan lagi miliknya karena kebodohannya sendiri. Uang hasil penjualan rumah itu pun sudah banyak ia pakai untuk membeli beberapa baju baru dan mentraktir teman-temannya. Sisanya tidak akan cukup untuk membeli rumah baru, bahkan untuk mengontrak rumah yang layak pun sulit. Ia akan menjadi gelandangan. Wanita tua tanpa rumah, tanpa keluarga yang mau menerima, tanpa uang. Harga dirinya hancur lebur. Kesombongannya remuk menjadi debu. Di tengah kehancuran total itu, di dasar jurang keputusasaan, satu nama muncul di benaknya. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa ia hubungi. Satu-satunya orang yang mungkin memiliki jalan keluar dari mimpi buruk ini. Salma. Menantunya, wanita yang telah ia hina, ia caci, dan ia usir dengan kejam. Memikirkan harus menelepon Salma membuat perutnya mual. Rasa malu, gengsi, dan amarah berkelindan menjadi satu. Bagaimana mungkin ia harus merendahkan diri di hadapan wanita itu? Tapi pilihan apa lagi yang ia punya? Ini adalah pertarungan antara harga diri dan kelangsungan hidup. Dan saat ini, kelangsungan hidup terasa jauh lebih mendesak. Dengan tangan yang lebih gemetar dari sebelumnya, Ibu Rohana mengambil ponselnya. Ia mencari kontak Salma di dalam daftar panggilannya. Jantungnya berdegup kencang seolah akan meledak. Dengan napas tertahan dan mata terpejam, ia menekan tombol panggil. Setiap detik nada tunggu yang ia dengar terasa seperti 1 jam penyiksaan. Ia tidak tahu harus berkata apa, harus memohon seperti apa. Yang ia tahu, panggilan ini adalah satu-satunya tali yang tersisa sebelum ia benar-benar tenggelam. Di istana barunya yang tenang, Salma baru saja selesai membacakan dongeng untuk Babas. Putranya kini tertidur lelap dengan senyum di wajahnya, memeluk boneka terek seolah itu adalah sahabat terbaiknya. Salma mengecup kening Babas, mematikan lampu tidur, dan menutup pintu kamar pelan-pelan. Saat ia berjalan menuju ruang keluarga, ponsel yang ia letakkan di meja makan kembali bergetar. Nama Ibu Rohana tertera di layar. Ini adalah panggilan ketiga dalam 10 menit terakhir. 2 panggilan sebelumnya ia abaikan, namun kini ia merasa sudah saatnya untuk menghadapi musik ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, mempersiapkan mentalnya untuk konfrontasi terakhir. Dengan jari yang mantap, ia menggeser ikon hijau di layarnya. Halo, sapanya, suaranya terdengar tenang dan netral. Di seberang sana, keheningan menyambutnya selama beberapa detik. Salma hanya bisa mendengar suara napas yang tersengal-sengal, suara orang yang sedang berada di puncak kepanikan. Akhirnya, suara Ibu Rohana terdengar, parau dan bergetar, sama sekali berbeda dari suara angkuh yang ia dengar 2 minggu lalu. Salma. Panggilnya, nama itu terdengar seperti rintihan. Salma, tolong Ibu. Salma tidak menjawab. Ia hanya diam, memberikan ruang bagi mertuanya untuk menumpahkan semua keputusasaannya. Keheningan Salma sepertinya membuat Ibu Rohana semakin panik.
Salma, kamu dengar tidak? Mereka mau mengusir ibu. Orang-orang dari kantor Danu, mereka jahat, mereka mau mengambil rumah ini. Rumah anakku sendiri. Racau Ibu Rohana, nadanya mulai bercampur antara memohon dan menuduh. Ini tidak adil. Salma, ini pasti ada yang salah. Kamu harus bantu ibu. Salma berjalan ke arah jendela besar di ruang keluarganya, menatap ke arah taman yang disinari lampu temaram. Pemandangan itu begitu damai, kontras dengan kekacauan yang sedang ia dengarkan di telepon. "Bantu apa, Bu?" tanya Salma akhirnya, suaranya tetap datar, tanpa sedikitpun intonasi emosi. Pertanyaan sederhana itu seolah membingungkan Ibu Rohana. "Bantu? Tentu saja bantu ibu. Kamu pasti punya uang Danu, kan? Dia pasti meninggalkan banyak uang untukmu. Pakai uang itu. Bantu ibu cari tempat tinggal. Atau setidaknya beri ibu sedikit uang untuk bertahan hidup. Ini semua juga hak ibu. Aku ini ibunya." Tuntutan itu, yang dibalut dengan permohonan yang menyedihkan, akhirnya memantik sesuatu dalam diri Salma. Bukan kemarahan, melainkan kejernihan yang dingin. Ia telah menunggu saat ini. Saat untuk menyajikan cermin di hadapan ibu mertuanya. "Uang?" ulang Salma dengan nada pelan namun tajam. "Hak ibu? Bukankah ibu sendiri yang bilang kalau saya ini bukan siapa-siapa ibu lagi?" Kalimat itu menghantam Ibu Rohana seperti sambaran petir di siang bolong. Ia terdiam. Kata-kata yang pernah ia lontarkan dengan penuh kesombongan di teras rumah itu, kini kembali menghantuinya, diucapkan kembali oleh orang yang telah ia zalimi. Salma tidak memberinya jeda untuk berpikir. Ia melanjutkan, setiap katanya adalah bilah pisau yang mengiris-iris sisa harga diri mertuanya. 2 minggu yang lalu, di bawah langit mendung, ibu mendorong saya dan anak saya keluar dari rumah itu. Ibu bilang, karena Danu sudah meninggal, saya tidak punya hak apapun. Saya hanyalah orang luar. Suara Salma masih tenang, namun ada getar kekuatan di dalamnya. Ibu bahkan tidak peduli cucu kandung ibu sendiri harus kehujanan di jalan. Ibu mengunci pintu dan melemparkan kami keluar seolah kami adalah sampah. Kenapa sekarang seorang ibu yang terhormat seperti Anda meminta tolong pada sampah? Istilah sampah tidak pernah diucapkan oleh Ibu Rohana. Namun Salma sengaja menggunakannya untuk menekankan betapa hinanya perlakuan yang telah ia terima. Ibu Rohana mulai terisak di seberang telepon. Bukan isak tangis penyesalan, melainkan isak tangis frustrasi seorang tiran yang kehilangan kekuasaannya. Itu beda. Saat itu aku sedang kalut. Sedang berduka, kilahnya, mencoba mencari pembenaran yang lemah. Salma tertawa kecil, tawa yang sinis dan tanpa humor. "Kalut? Berduka? Saya tidak melihat duka di mata ibu saat itu. Yang saya lihat adalah keserakahan. Yang saya dengar adalah bualan ibu di telepon kepada kerabat, mengatakan kalau ibu sudah berhasil membersihkan rumah dari orang luar. Apa itu juga bagian dari duka ibu?" Skakmat. Ibu Rohana tidak bisa berkata-kata lagi. Ia tidak tahu Salma mendengarnya. Semua kebohongannya terbongkar. Semua topengnya telah dilucuti. Kini yang tersisa hanyalah wajah aslinya yang buruk rupa. "Salma, ibu mohon." Lirihnya, nadanya kini benar-benar hancur, tanpa sisa-sisa keangkuhan. "Maafkan ibu. Ibu salah. Tapi tolonglah Babas. Anggap saja ini demi cucumu. Di mana dia akan tinggal kalau neneknya jadi gelandangan? Ini adalah senjata terakhirnya." Menggunakan nama Babas, mencoba memanipulasi Salma melalui rasa kasihannya sebagai seorang ibu. Namun, Salma sudah terlalu siap. Perisainya terlalu kuat untuk ditembus oleh panah manipulasi yang tumpul itu. "Babas?" jawab Salma, nadanya berubah menjadi sangat dingin, sedingin es di kutub utara. "Jangan pernah sebut nama anak saya lagi dari mulut ibu. Orang yang sudah membuang cucunya sendiri ke jalan tidak punya hak untuk menyebut namanya. Anak saya baik-baik saja. Dia punya rumah baru yang nyaman, sekolah yang bagus, dan masa depan yang cerah. Jauh dari orang-orang beracun seperti ibu. Dan soal uang suami saya," lanjut Salma, memberikan pukulan pamungkas. "Ya, Mas Danu memang meninggalkan warisan yang sangat banyak. Tapi di dalam wasiatnya, tidak ada 1 sen pun yang ditujukan untuk ibunya. Suami saya tahu persis sifat ibu. Karena itu, semua harta peninggalannya diwariskan 100% untuk anaknya, Babas. Untuk menjamin masa depannya. Bukan untuk orang yang keserakahannya tidak mengenal batas." Keheningan total di seberang sana. Salma bisa membayangkan Ibu Rohana yang pucat pasi, dunianya benar-benar runtuh berkeping-keping. Tidak ada rumah. Tidak ada uang.
Tidak ada harapan. Sebelum Ibu Rohana sempat mengeluarkan satu kata pun, sebelum ia sempat memohon, mengumpat, atau menangis lagi, Salma mengucapkan kalimat terakhirnya. Kalimat yang akan menghantui sisa hidup ibu mertuanya. Selamat menikmati sisa hidup ibu. Anggap saja ini karma dari perbuatan ibu sendiri. Apa yang ibu tanam, itulah yang ibu tuai. Klik. Dengan satu sentuhan ringan di layar, Salma memutus sambungan telepon. Ia tidak membanting ponselnya atau berteriak meluapkan emosi. Ia hanya meletakkannya kembali di atas meja dengan tenang. Selesai. Beban terakhir di pundaknya telah terangkat. Ia tidak merasa puas atau bahagia, tetapi ia merasa lega. Merasa adil. Keadilan untuknya, untuk Babas, dan terutama, untuk Danu. Ia berjalan kembali ke kamar Babas, membukanya sedikit, dan menatap putranya yang tertidur. Di sanalah dunianya. Di sanalah masa depannya. Di sanalah kebahagiaan sejatinya. Badai telah berlalu, dan kini, langit di atasnya benar-benar cerah tanpa awan. 1 bulan berlalu dengan cepat. Waktu, yang terasa berhenti bagi sebagian orang, terus berjalan tanpa ampun bagi yang lain. Di sebuah sudut kota yang ramai namun terlupakan, berdiri sebuah bangunan tua bercat putih kusam dengan papan nama yang juga sudah usang. Panti Werda Kasih Bunda. Disinilah babak terakhir kehidupan Ibu Rohana dimulai. Setelah telepon terakhir yang mematikan itu, ia menghabiskan sisa 7 harinya di rumah mewah itu seperti mayat hidup. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk termangu di sofa, menatap kosong ke dinding. Saat hari pengosongan tiba, tim dari perusahaan datang bersama beberapa petugas keamanan. Mereka tidak perlu melakukan kekerasan. Ibu Rohana keluar dari rumah itu tanpa perlawanan, hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian yang melekat di badan. Ia tidak punya tujuan. Kerabat menolaknya. Uangnya habis. Selama beberapa hari ia menggelandang, tidur di emperan toko dan makan dari belas kasihan orang, sebelum akhirnya ditemukan oleh petugas dinas sosial yang membawanya ke panti jompo ini. Setiap hari di panti terasa sama. Bangun pagi, senam ringan bersama penghuni lain yang seusianya, makan bubur hambar, lalu duduk di teras menatap jalanan yang sibuk. Kemewahan yang pernah ia cicipi selama 2 minggu terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Tidak ada lagi sofa kulit empuk, yang ada hanya kursi kayu yang keras. Tidak ada lagi bathtub dengan air hangat, yang ada hanya kamar mandi bersama yang berlumut. Tidak ada lagi televisi layar lebar, yang ada hanya sebuah televisi tabung tua yang gambarnya sering bersemut. Ia dikelilingi oleh orang-orang seusianya, namun ia merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Para penghuni panti lainnya sering berbagi cerita tentang anak dan cucu mereka yang sesekali datang menjenguk, membawakan buah tangan atau sekadar berbagi pelukan. Ibu Rohana tidak punya cerita untuk dibagikan. Anaknya telah tiada. Cucunya telah ia buang. Menantunya telah ia hancurkan hatinya. Penyesalan datang terlambat, menggerogotinya setiap malam dalam keheningan wisma. Ia sering menangis dalam diam, bukan karena merindukan kemewahan, tetapi karena merindukan hal-hal yang dulu ia anggap sepele. Senyum Danu saat pulang kerja, celoteh Babas yang memanggilnya, nenek, atau bahkan secangkir teh hangat yang pernah dibuatkan Salma untuknya. Semua itu telah hilang, dan ia tahu, ia sendirilah yang telah menghancurkannya. Inilah karmanya. Menghabiskan sisa hidup dalam kesendirian dan penyesalan abadi, memanen buah pahit dari pohon keserakahan yang ia tanam sendiri. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di sebuah dunia yang sama sekali berbeda, kehidupan baru sedang bersemi. Salma dan Babas telah sepenuhnya beradaptasi dengan rumah baru mereka. Tawa riang Babas kini kembali memenuhi setiap sudut rumah, menghapus sisa-sisa duka yang pernah ada. Salma telah berubah. Ia bukan lagi janda yang rapuh dan berduka. Ia telah bertransformasi menjadi seorang wanita yang kuat, mandiri, dan visioner, persis seperti mendiang suaminya. Pagi harinya diisi dengan mengantar Babas ke sekolah, lalu dilanjutkan dengan rapat bersama tim keuangannya atau belajar tentang manajemen properti. Ia tidak hanya mengelola warisan Danu, ia mengembangkannya. Ia membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang istri yang beruntung, tetapi juga seorang mitra yang sepadan bagi pria hebat seperti Danu. Suatu sore yang cerah di akhir pekan, Salma mengajak Babas pergi ke luar kota. Mereka tidak pergi ke mal atau tempat rekreasi. Mereka pergi ke sebuah daerah perbukitan yang sejuk, dengan pemandangan hamparan hijau yang membentang sejauh mata memandang. Mereka berhenti di sebuah puncak bukit. Di sana, hanya ada mereka berdua, angin semilir, dan langit biru yang luas. "Bunda, kita di mana?" "Bagus sekali di sini," tanya Babas sambil berlari-lari kecil di atas rerumputan. Salma tersenyum, merentangkan tangannya. "Lihat sekelilingmu, sayang," katanya dengan suara lembut.
Dari bukit ini sampai ke pohon-pohon besar di ujung sana, semua ini milikmu. Babas menatapnya dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Milikku? Seperti mainan? Salma tertawa dan berlutut di hadapan putranya, memegang kedua bahunya. Lebih dari itu, sayang. Ini adalah warisan dari ayah. Ayahmu bekerja sangat keras bukan untuk membeli mainan atau rumah mewah. Ayah bekerja untuk membeli masa depan. Masa depan untukmu. Ia menunjuk ke cakrawala yang luas. Ayahmu mempersiapkan ini semua agar kamu bisa tumbuh menjadi orang hebat. Agar kamu bisa membangun apapun yang kamu impikan di sini. Sekolah, rumah sakit, atau mungkin taman dinosaurus terbesar di dunia, goda Salma. Babas tertawa senang mendengar ide taman dinosaurus. Salma memeluk putranya dengan erat. Di puncak bukit itu, di atas tanah yang menjadi saksi bisu cinta dan visi suaminya, Salma merasa begitu dekat dengan Danu. Ia tahu suaminya sedang tersenyum di atas sana, melihat istri dan anaknya yang kini aman dan bahagia. Cerita mereka tidak berakhir dengan duka. Justru, dari duka itulah lahir kekuatan yang baru. Salma dan Babas berdiri di sana, bergandengan tangan, menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna jingga keemasan. Mereka adalah bukti bahwa kebaikan, kecerdasan, dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Sementara di tempat lain, di sudut kota yang kelabu, seorang wanita tua terus menjalani hukumannya, sebuah pelajaran abadi bahwa keserakahan hanya akan berujung pada kehancuran. Keadilan, dengan caranya sendiri yang terkadang lambat namun pasti, telah benar-benar ditegakkan.